Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita jumpa di Semangat Hidup Usia Lanjut. Saudara-saudara olenku, pada kesempatan sore hari ini saya ingin memperlihatkan perkembangan pembuatan kebun di Loteng. Sampai dengan saat ini tahapan pembuatannya sudah mencapai kurang lebih 75%. Nah, sekarang saya berada di loteng yang saya maksudkan. Loteng yang saya maksudkan itu ditujukan untuk bercocok tanam, berkebun, bercocok tanam sayuran, bercocok tanam buah-buahan. Nah, pada sore hari ini saya ingin memperlihatkan kondisi yang sudah siap. Nah, beginilah keadaannya, saudara-saudaraku. Loteng yang dipergunakan untuk bercocok tanam nanti, posisi loteng ini berada di atas lantai 2. Nah, dari atap di posisi lantai 2 itu saya potong, lalu saya berikan atap berikut dasar untuk bercocok tanam nanti. Nah, yang saya injak ini adalah struktur dari UPVC, karena UPVC itu alternatif yang bisa mengatasi kekuatan, juga bisa mengatasi kebocoran. Dan dalam promosi kekuatannya bisa bertahun-tahun. Inilah UPVC yang saya maksudkan. Nanti di area ini akan saya letakkan tanaman-tanaman seperti yang sudah saya lakukan sekarang. Itu ada pohon jeruk, ada beberapa pohon jeruk, lalu ada tanaman sayur-sayuran, itu ada kenikir, ada sawi, ada kangkung, ada kemangi, ada terong, dan ada tomat. Nah, ini saya harapkan nanti perkembangannya akan lebih bagus daripada semula, karena memang lahannya yang sudah agak memenuhi syarat karena cukup dengan sinar matahari. Nah, harapan saya dengan kondisi seperti ini bisa mengatasi kesulitan lahan yang semula saya hadapi, karena di bawah itu tidak ada sinar, kurang sinar, dan dapat serangan ayam, serangan hama tikus, sehingga tidak bisa tumbuh dengan baik. Dan juga sudah ada pohon jeruk, sudah ada buahnya juga. Nanti akan saya petik, paling tidak ada 2 buah yang sudah tua, nanti akan saya petik. Ini uji coba pertama, dan kesan saya adalah hasilnya bisa diharapkan, artinya kedepannya bisa tumbuh dengan bagus, maka akan saya kembangkan. Dan di sini juga ada pohon jeruk yang sudah berbunga, dan sudah ada biji ada buahnya. Ini juga sudah ada biji buahnya. Nah, ini nampak biji buahnya. Ada beberapa. Nah, ini sedang berbunga dan ada buahnya yang masih kecil. Nah, ini pohon jeruk purut. Nah, inilah tampilan dari rencana bercocok tanam di loteng. Nah, saudara-saudara olenku bisa melihat dan barangkali bisa dipraktekkan di rumah bila mana keterbatasan lahan bukan menjadi halangan untuk bisa bercocok tanam. Ini saya berada di atap nih, coba nih, perhatikan. Di atap. Di atas lantai 2. Jadi dapat dibilang 2,5 lantai. Ini loteng yang ke sana itu. Nanti rencana depan sana akan saya buat untuk ruangan, bisa menambah kamar
Itu adalah tampungan air. Semula saya taruh di atas genteng, tapi karena sangat sulit untuk perawatannya dan jalan yang harus dilalui terlalu sempit dan harus merangkak, akhirnya sambil cara untuk membuka sebagian dari genteng, yaitu di bagian loteng itu kita jadikan tempat untuk bercocok tanam. Nah, akses masuknya adalah melalui ini samping, saya jebol, saya jadikan pintu, dan di bawah itu tangga akses masuk dari lantai 2 ke kanopi. Lalu dari kanopi bisa naik ke lonteng. Nanti akan saya buatkan tangga lagi, itu masih tangga darurat. Ini sementara tangga darurat, nanti bisa lebih nyaman lagi dibuatkan tangga yang lebih lebar lagi. Demikian loteng yang saya rencanakan sudah terbentuk kira-kira 70%. Saya akan memetik buah jeruk yang sekiranya sudah terlalu tua, mungkin sudah matang, akan saya petik. Nah, selamat menikmati. Mari kita memetik buah jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, buah jeruk. Alhamdulillah, ya kuning. Satu lagi. Alhamdulillah, cukup besar. Ini katanya buah jeruk santang madu. Mudah-mudahan benar. Ada mungkin kesempatan lain. Kita petik. Masih ada 2 lagi. Nah, inilah yang saya harapkan, angan-angan saya. Nanti di atas loteng itu banyak tanaman-tanaman buah dan sayuran, sehingga bila mana kita menginginkan buah tidak perlu jauh-jauh dan tidak perlu mengeluarkan uang lagi. Lalu kalau kita ingin masak sayuran, kita tidak perlu belanja sayuran. Cukup kita memetik di kebun, di loteng sendiri, yang insya Allah lebih sehat karena pupuknya adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik itu saya kelola dari sampah dapur. Itu saya kelola, lalu saya proses menggunakan bahan dari tempat untuk tempat pengolahannya dari galon air mineral, lalu saya kumpulkan, baik itu air cucian beras, lalu ada sisa-sisa sayuran yang sifatnya organik, saya masukkan ke alat untuk mengolah sampah, dan saya ambil air lindinya, kemudian juga akan saya ambil juga komposnya, jadi untuk pupuk padat dan pupuk cair. Nah, ini sudah saya praktekkan, sudah saya lakukan untuk pemupukan dari tanaman yang di atas ini. Nah, tanaman yang sudah ada ini tidak saya berikan pupuk kimia, tapi pupuk air lindi, dan sampai sekarang juga masih bisa bertahan. Nah, ini karena masih masih belum fokus, karena masih mengejar target pembuatan lahannya yang di loteng ini, sehingga pemberian pupuknya belum bisa secara rutin, yang sebaiknya diberikan selama 1 minggu sekali. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara memberikan pupuk air lindi ke dalam tanaman, dan tanaman itu saya tanam dengan media seperti apa dan dengan bentuk pot yang seperti apa. Saya menggunakan bekas air mineral yang saya gabungkan sehingga bisa berfungsi untuk menjadi pot yang
semi hidroponik begitulah. Demikian, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.